Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kami kepada Bapak Teguh Sukri, Pak Teguh Saiful, juga Pak Amrudin dari Malaysia, dan juga yang kami cintai juga kepada Bapak Tengku Syokri Markam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi dan bertemu dalam suatu acara deklarasi IPTR Indonesia. Selawat dan salam teriring selalu kepada Rasul akhir zaman dan contoh terbaik umat manusia sepanjang zaman, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan pula tak terlupakan saya sampaikan salam dan yang saya cintai kepada para orang tua, Tengku dan warga masyarakat Aceh, dan seluruh perwakilan organisasi kemasyarakatan Aceh yang hadir di sini. Ibu-ibu dan seluruh perwakilan organisasi perempuan Aceh se-Jabodetabek. Para senior kita pendiri BTR dan pengurus BTR yang telah lalu, serta hadirat sekalian yang ikut menghadiri deklarasi IPTR Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 23 Oktober 2011 merupakan hari yang bersejarah dan menentukan bagi organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda IPTR Indonesia atau disebut JONG Aceh untuk menapak ke jenjang yang lebih tinggi dan dewasa menuju suatu organisasi profesional kerakyatan dan modern yang berperan aktif di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang bermanfaat untuk seluruh anggota IPTR. Yang anggota IPTR ke depan akan bergerak tingkat nasional dan internasional sesuai dengan pesan daripada ketua dan pimpinan tadi. Kita bukan bergerak di hanya lokal, tapi nasional dan internasional. Perlu diingatkan pula bahwa kilas balik pada tingkatan pendahuluan di mana IPTR pertama dibentuk pada tanggal 23 April tahun 1998 di Bogor. Yang waktu itu disponsori oleh abang kita, beberapa senior kita seperti Bang Maruni, Bang Bahtiar, Teguh Ibrahim Saleh, Muladi Putih, Bang Yasin, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah mewariskan suatu lintasan waktu yang cukup panjang dan meyakinkan menjadi suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang bermanfaat dan saling menguatkan antar anggota IPTR melalui kegiatan-kegiatan sosial dan budaya dan juga keagamaan. Seiring hal tersebut, di atas IPTR telah eksis di Kota Bogor sudah 10 tahun, mungkin lebih, dan sekitarnya. Maka kiprah IPTR yang bermuatan lokal di sekitar Bogor berdasarkan inisiatif para pendiri senior kita, termasuk saat ini adalah inspirator dan motivator dari Bapak Syokri Markam, yang memperjuangkan pra IPTR menjadi organisasi ekonomi kerakyatan yang handal, serta menciptakan sumber daya manusia yang amanah, cerdas, jujur sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan menjadi energi tersendiri melihat kesuksesan para Sultan Aceh yang terdahulu, tapi mempunyai peran ganda juga sebagai pendakwah. Itu perlu diingat. Kita sebagai seorang bisnismen, seorang pengusaha, tetapi sekaligus sebagai seorang pendakwah. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dan misi IPTR Indonesia menjadi suatu organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan yang berpedoman kepada nilai-nilai Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menapak tilas kejayaan Aceh masa lampau di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, maka pada tahapan dewasa saat ini perlu dilakukan pendeklarasian IPTR guna merevitalisasi peran organisasi IPTR Indonesia menjadi organisasi yang dapat menjawab tantangan era saat ini dan di masa yang akan datang. Momentum deklarasi IPTR merupakan momentum yang sangat strategis untuk menunjukkan kepada seluruh komponen masyarakat Aceh, baik yang berada di Jabodetabek, Provinsi Aceh, tapi lebih luas lagi yaitu kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia dan akhirnya kepada dunia internasional, bahwa IPTR Indonesia merupakan organisasi masa kini yang mempunyai tujuan realistis
dan terpadu dalam mensukseskan pembangunan rohani, stamina ekonomi masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik dan menentukan. Atas hal-hal dan ikhlas balik proses tahapan-tahapan perkembangan organisasi BTR di atas, maka saya perlu mengajak kepada seluruh pemuda dan masyarakat Aceh untuk mendukung dan berperan baik dari segi tenaga, pikiran, moral, dana, serta jasa untuk mewujudkan visi dan misi BTR Indonesia yang ingin mensejahterakan dan memajukan stamina ekonomi negara Aceh dan bangsa Indonesia melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda BTR Indonesia ini. Perlu saya jelaskan juga, ini ada beberapa hal yang saya sebutkan mengenai visi dan misi BTR. Satu, BTR merupakan wadah bersama untuk mempersatukan semua potensi, untuk memperjuangkan aspirasi para pengusaha mikro, pengusaha kecil, menengah, untuk menciptakan pengusaha yang berkualitas di dalam mendapatkan hak dasar pada bidang usaha yang lebih berkeadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dua, IPTR memperjuangkan para UMKM sebagai pelaku ekonomi dan pasar, serta membesarkan diri menjadi organisasi kegiatan yang antisipatif terhadap isu-isu strategis perekonomian nasional dan internasional. Ketiga, IPTR mengembangkan Islamic dan National Charter Building bagi para pelaku ekonomi dan lembaga lainnya untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang konstitusional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, IPTR merupakan mitra pengusaha besar maupun lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengedepankan keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh. Yang kelima, IPTR dalam usahanya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup yang kita saat ini sekarang adalah sedang digalakkan oleh dunia internasional melalui climate change dan melalui program global warming dan mendorong agar kita tahu kita Aceh dan pemerintah Indonesia dan masyarakat yang pro serta antisipasi untuk perubahan ini. Dan ini perlu kita pikirkan juga karena ini sumber daripada segala sumber kehidupan kita ke depan. Akhirnya saya mengajak keikhlasan kepada seluruh pemuda Aceh dan masyarakat Aceh di perantauan, di seluruh dunia dan di Indonesia Aceh sendiri untuk saling bergandengan tangan, saling bantu, saling membangun, saling melihat melalui organisasi Indonesia ini, sehingga melahirkan pemuda-pemuda Aceh yang disegani dan berperan di tingkat nasional dan internasional. Demikian sekilas sambutan dari saya. Semoga hal ini bisa menjadi suatu hal yang baik untuk kita depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.